Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di PJJ hari ini, yaitu materinya tentang lingkaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal unsur-unsur lingkaran. Ada beberapa unsur di dalam lingkaran. Nah, Bapak akan memberikan ada 8 unsur di dalam lingkaran. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan unsur-unsur lingkaran, kalian harus tahu dulu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, di sini misalnya ada titik O yang kita sebut sebagai titik pusat lingkaran. Nah, kemudian kalian lihat di situ ada kumpulan titik-titik yang berwarna merah. Nah, yang jaraknya sama terhadap titik pusat lingkaran, yaitu titik O. Apabila titik-titiknya diperbanyak, maka kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk sebuah lingkaran. Baik, unsur-unsur lingkaran yang pertama yaitu jari-jari atau radius dan dilambangkan dengan huruf R kecil. Jari-jari adalah jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Kalian perhatikan, pada lingkaran ada 2 buah titik, yaitu titik A dan titik B. Apabila kalian hubungkan dari titik A ke titik pusat lingkaran, yaitu titik O, maka garis OA disebut jari-jari. Kemudian titik yang kedua yaitu titik B. Apabila kalian hubungkan dari B ke titik pusat, maka garis OB disebut juga jari-jari. Dengan demikian, di sini ada 2 buah jari-jari, yaitu garis OA dan garis OB. Bagaimana panjangnya? Ternyata kedua jari-jari tersebut memiliki jarak yang sama dengan terhadap titik pusat lingkaran. Maka jari-jari OA sama panjangnya dengan jari-jari OB. Unsur lingkaran yang kedua adalah diameter. Nama lain diameter adalah garis tengah. Biasanya kita lambangkan dengan huruf D kecil. Diameter adalah garis tengah lingkaran atau garis yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Di sini ada garis AB. Nah, garis AB disebut diameter karena garis AB ini membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Garis AB melalui titik pusat lingkaran, yaitu titik O. Tadi di awal kalian sudah belajar tentang jari-jari. Nah, di sini ada 2 buah jari-jari, yaitu jari-jari OA dengan jari-jari OB. Ternyata kalau kalian hubungkan, maka diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Ya, garis AB disebut diameter, OA dan OB disebut jari-jari. Ada hubungan ya antara jari-jari dan diameter, yaitu diameter sama dengan 2 kali jari-jari atau jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Unsur lingkaran yang ketiga adalah busur. Busur adalah garis lengkung lingkaran. Ingat ya, busur adalah garis lengkung lingkaran. Nah, garis yang melengkung tadi disebut busur. Ada 2 jenis busur, ada busur besar dan busur kecil. Busur besar disebut busur mayor dan busur kecil disebut busur minor. Apabila tidak ada keterangan, maka kita anggap itu adalah sebagai busur kecil atau busur minor. Perhatikan gambarnya. Ada 2 garis lengkung, yaitu garis lengkung AB
yang berukuran kecil ini yang disebut dengan busur kecil atau bisa disebut busur minor AB. Nah, sedangkan yang besarnya yaitu garis lengkung AB yang berwarna merah. Nah, ini disebut busur besar AB atau busur mayor AB. Jadi sekali lagi ada busur besar, ada busur kecil. Tapi apabila tidak ada keterangan, maka kalian anggap yang dimaksud adalah busur kecil. Unsur lingkaran berikutnya yang keempat adalah tali busur. Tali busur adalah jarak dua titik pada lingkaran. Perhatikan pada lingkaran tersebut ada dua titik, yaitu titik C yang berwarna hitam dan titik D yang berwarna orange. Nah, kalau kalian hubungkan dengan sebuah garis, maka garis CD disebut tali busur. Jadi sekali lagi, garis CD yang lurus, yang berwarna merah, itu namanya tali busur. Selanjutnya, unsur lingkaran yang kelima adalah juring. Nama lain juring adalah sektor. Apa itu juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Perhatikan, ada dua jari-jari OKI dan OP. Nah, daerah yang berwarna biru itu dinamakan juring kecil atau juring minor POKI. Sedangkan daerah yang berwarna orange itu juring besar. Dua-duanya dibatasi oleh jari-jari. Nah, sekali lagi sama seperti tadi busur, apabila tidak ada keterangan, maka kita anggap sebagai juring yang kecil. Jadi sekali lagi juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ya, selanjutnya yang keenam adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Masih ingat ya, apa bedanya busur dan tali busur? Busur adalah garis lengkung lingkaran, sedangkan tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tolong diingat baik-baik ya, Nak. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada busur lengkung EF dan tali busur EF. Nah, daerah yang berwarna pink itu disebut tembereng kecil. Sedangkan daerah yang berwarna biru itu disebut tembereng besar. Nah, kedua daerah itu dibatasi oleh apa tadi? Yaitu dibatasi oleh busur lengkung dan tali busur ya, oleh busur dan tali busur. Itulah yang disebut dengan tembereng. Selanjutnya, unsur yang ketujuh yaitu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Perhatikan, pusat lingkarannya adalah O, kemudian tali busurnya adalah AB. Nah, apabila kalian tarik garis dari O ke tali busur, tapi harus tegak lurus ya. Nah, itu dinamakan apotema. Jadi garis OC itu dinamakan apotema. Sekali lagi, garisnya harus tegak lurus. Sehingga apotema membagi dua sama panjang tali busur AB. Kenapa? Karena garisnya tegak lurus. Unsur lingkaran yang terakhir, yaitu yang ke-8, adalah anak panah. Anak panah adalah perpanjangan dari apotema. Jadi kalau apotema kita perpanjang, seperti kalian lihat, yaitu di situ ditunjukkan dengan garis CD. CD itu adalah perpanjangan dari apotema. Maka garis CD disebut anak panah. Baik, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini kalian akan lebih paham apa yang disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Ingat, ada 8 unsur-unsur lingkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.